Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subrek ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 46 sampai bab 50. Dorset Hotel. Hotel Dorset yang terkenal di pusat kota. Hotel bintang 5 di mana pengeluaran minimumnya adalah $100.000. Sena bertanya dengan penuh semangat setelah mendengarnya. Tentu saja. Apakah ada hotel Dorset lain di sekitar sini? Wajah Fiona dipenuhi dengan kebanggaan. Dia meratap. Tuan tua akhirnya sadar dan benar-benar membiarkan kita pergi makan siang. Dia tidak pernah memanggil kita untuk sesuatu yang layak dirayakan sebelum ini. Itu bagus. Sepertinya Tuan Tua Taylor secara bertahap menerima kalian. Sena tersenyum penuh semangat sebelum berkata dengan malu-malu. Bu, bolehkah aku mengikutimu? Fiona tergeletak karena dipanggil. Ibu. Dia mengangguk. Tentu saja bisa. Kamu adalah pacar putraku dan calon menantuku. Kamu pasti bisa makan siang bersama kami. Jangan khawatir. Itu keren. Fiona memikirkan sesuatu dan berkata, benar, ini masih pagi. Ben, bawakan Sena belanja. Dia muncul bersamamu hari ini. Ya, ayo pergi dan berbelanja. Ben meraih $50.000 dan segera pergi bersama Sena. Itu bukan ide yang baik untuk membawa Sena kan? Setelah keduanya pergi, Selena merenung sebelum berkata, mereka masih berkencan dan belum menikah. Dia belum menjadi bagian dari keluarga kita. Apa yang buruk tentang itu? Mereka sudah bersama selama 2 atau 3 tahun. Jadi bukankah itu akan segera terjadi? Fiona melanjutkan. Apakah kamu tidak melihat betapa bahagianya Sena ketika dia mendengar dia bisa pergi ke hotel bintang 5? Dia bahkan berbelanja untuk itu. Lagi pula dia punya penampilan yang bagus, yang akan membuat kita terlihat lebih baik hari ini. Selain itu, sepertinya dia akan bergabung dengan keluarga lebih cepat jika kita mulai memperlakukannya seperti itu. Baiklah. Selena tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat. Ibunya tidak mau mendengarkan. Terlebih lagi, ibunya memang berjanji pada Sena bahwa dia bisa datang hari ini dan berdasarkan kepribadiannya, Fiona tidak akan berubah pikiran. Selesai. Setelah melakukan akupuntur, Jack mulai memijat kaki Andrew. Perasaan hangat dan samar mengalir dari telapak tangan Jack ke kaki Andrew dan ke tulang-tulangnya. Tidak sakit sama sekali. Saya kehilangan semua perasaan di bagian kaki saya ini dan dokter mengatakan bahwa itu hanya akan bertambah buruk dan saya akan cacat. Siapa yang tahu bahwa saya akan merasakan sesuatu sekarang? Andrew merasakan sesuatu dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Benarkah kamu bisa merasakan sesuatu secepat ini? Fiona menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata dengan tidak percaya. Apakah itu hanya ilusi? Bagaimana mungkin? Dia hanya main-main dan tidak meresepkan apapun untuk Anda. Bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik? Ini bukan ilusi kan? Ini cukup jelas. Andrew mengerutkan kening. Jelas bahwa dia merasa agak tidak yakin. Ayah, jangan khawatir. Kamu akan merasa lebih baik besok dan pulih dalam waktu sekitar seminggu. Jack tersenyum dan berkata dengan percaya diri saat dia berdiri. Benarkah? Jika itu masalahnya. Bagus. Mata Andrew berbinar setelah mendengar apa yang dikatakan Jack. Dia belum pernah gembira sebelumnya karena dia berpikir bahwa dia telah kehilangan kakinya untuk selamanya. Dia tidak menyangka bahwa kembalinya Jack akan membawa harapannya. Anak muda, ini kata-katamu. Jika dia tidak pulih saat itu, kamu harus tersesat, Fiona berkata sambil meraih kerah Jack. Dia juga sedikit bersemangat. Tapi, kamu akan tahu apakah itu berhasil dalam 2 hari. Jack sambil menjawab sambil tersenyum. Oke. Kita lihat saja. Setelah mengatakan itu, Fiona melihat tas berisi uang dan membawa kembali ke rumah untuk menyembunyikannya. Saat mendekati tengah hari, Ben kembali dengan Sena dan beberapa set pakaian di belakangnya. Sena tampak lebih cantik dari sebelumnya. Kylie mengenakan pakaian yang dibelikan Jack kemarin. Dia tampak lebih berkelas dari sebelumnya. Setelah mengeringkan pakaian yang dia taruh di cucian kemarin, Selena mengenakan gaun dan penampilan cantiknya langsung menguguli Sena. Kakak. Kamu cantik dan pasti layak menyandang gelar sebagai wanita paling cantik di Eastfield. Anakmu sudah berusia beberapa tahun dan tubuhmu masih terlihat luar biasa. Aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu sudah menikah. Sena berjalan mendekat dan segera mulai memuji Selena. Aku bukan tandinganmu gadis-gadis muda.
Kamu lebih energi, kata Selena dengan acuh tak acuh. Dia tidak terlalu peduli dengan Sena. Ayo pergi. Ayo pergi. Kita tidak boleh menunda dan membiarkan tuan tua menunggu kita. Kalau tidak, mereka tidak akan bahagia. Fiona melihat waktu dan mereka terlambat. Kelompok itu pergi dan memanggil taksi. Segera setelah itu, mereka tiba di pintu masuk sebuah hotel besar. Hotel itu megah, di bawah sinar matahari. Tampak ekstra mengkilap dan berkelas. Orang-orang yang makan di sini kaya dan terkenal dan kami sebagai keluarga Taylor jarang datang ke sini. Andrew berdiri di piazza di luar hotel dan meratap. Sepertinya tuan tua tidak lagi marah pada kita. Jadi mari berharap kita bisa kembali ke keluarga Taylor. Menghela nafas. Kita bisa. Ayah. Ayo masuk. Sena menghampiri Andrew dan menemukan ayah dengan sayang. Namun, Jack menyadari kerutan Selena saat melihat ini terungkap. Sementara itu di rumah Michael, Ivan berlari ke sana kemari dan dengan penuh semangat bertanya, Tuan Wilson, bagaimana? Apakah Anda bersantai tadi malam? Santai. Haha. Tentu saja. Michael mencibir dan menjawab dengan sinis. Dia masih kesal dengan kejadian semalam. Bukan saja dia tidak mendapatkan gadis manapun. Di atas restorannya yang dihancurkan tadi malam, citra seorang pria yang dia jaga di depan Selena hancur. Dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan bersamanya lagi. Ivan tidak menyadari betapa marahnya Michael saat ini. Dia sambil melanjutkan tersenyum. Santai itu bagus. Santai itu bagus. Sepupuku ini memiliki tubuh yang luar biasa jadi kamu pasti telah mengambil beberapa fotonya, kan? Ancam saja dia dengan mereka di masa depan dan dia pasti akan datanglah. Aku sudah selamanya untukmu. Berikan dia uang setiap saat dan dia akan secara bertahap menerimamu suatu hari dan akhirnya menikahmu. Lihat, ini kontraknya. Mari kita tanda tangani. Saya meminta seseorang untuk membuat kontrak baru dalam semalam sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Ivan menyerahkan kontrak itu kepada Michael sambil tersenyum. Michael melihat kontrak itu, mencibir, dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Hei, ada apa? Tuan Wilson, mengapa kamu merobeknya? Bukankah kita setuju untuk menandatangani kontrak hari ini? Ivan tercengang di tempat kejadian. Kepalanya berdenging dan keluarga Taylor sedang menunggunya pulang dan merayakannya. Mungkinkah semua ini hancur? Tanda tangani ***. Master Wilson duduk di sofa dan berkata dengan marah. Tadi malam, saya bahkan tidak minum kopi atau melakukan apapun yang saya inginkan. Bukan hanya reputasi saya yang hancur. Restoran saya hancur dan saya bahkan tidak berani mengatakan kata pun di seluruh cobaan itu. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Aku tahu itu. Kan Jack? Bajingan ini berani menghancurkan restoranmu. Tunggu. Itu tidak benar. Di mana orang-orangmu? Apakah kamu tidak punya banyak? Mereka tidak cocok untuk Jack. Iwan menarik napas dengan tajam. Dia mengira Michael sukses dengan Selena tadi malam dan tidak menyangka sebaliknya. Dia tidak mengerti bagaimana ini terjadi bahkan setelah persetujuan Selena. Michael menjadi kesal setelah memikirkan apa yang terjadi tadi malam. Jack tidak melakukannya. Dia tidak akan punya nyali untuk itu. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan itu? Itu adalah putri kedua dari keluarga Drake. Si Jalang tanya Drake. Tidak mungkin. Tanya Drake. Kenapa dia ada di sana? Sekali lagi. Ivan terkejut setelah mendengar bahwa itu adalah tanya. Bagaimanapun. Itu adalah keluarga Drake. Ada banyak keluarga yang berusaha menyenangkan mereka. Inilah yang terjadi. Tanya Drake ini secara kebetulan berjalan melewati restoran kami dan melihat bahwa desain interiornya bagus. Karena itu, dia memutuskan untuk masuk untuk makan. Tapi, dengan putus asa, Michael melanjutkan. Tanya Drake ini sangat tidak bernyawa. Bahwa dia suka keliling menyebabkan masalah. Dia sangat menyebalkan. Ivan akhirnya mengerti apa yang terjadi tadi malam. Dia merenung beberapa saat sebelum berkata, Tuan Wilson, lihat, itu kecelakaan. Tak satu pun dari kita mengharapkan tanya Drake muncul. Bukan. Dia berhenti dan mengeluarkan kontrak lain dari tugas pekerjaannya. Oleh karena itu, saya tidak bisa disalahkan untuk itu. Syukurlah saya telah membuat salinan kontrak. Tuan Wilson, melepaskan ini dan tanda tangani. Ya, oke. Tolong ingat bertahun-tahun kita berteman. Tanda tangani saya ***. Master Wilson tidak menahan diri untuk mempermalukan Ivan. Dia berjanjin wajahnya dan berkata, kaulah yang memberiku ide buruk untuk mendapatkan Selena dan sekarang aku belum mendapatkannya. Aku juga menderita kerugian yang cukup besar di restoranku. Memangnya, Anda benar-benar berpikir saya masih akan menandatangani kontrak dengan Anda?
Berdasarkan fakta bahwa saya belum meminta kompensasi kepada Anda, saya sudah cukup berbelas kasih tentang ini. Saya dulu memiliki hubungan baik dengan Selena, tapi sekarang saya tidak akan pernah bisa mendekatinya lagi. Tapi Tuan Wilson, kakekku dan yang lainnya mengira aku akan menandatangani kontrak. Mereka menungguku pulang dan merayakannya. Wajah Ivan berubah masam dan memohon. Saya tidak bisa disalahkan untuk ini. Jika bukan karena putri kedua keluarga Drake, bukankah Anda akan berhasil? Bawa tamu itu keluar dari sini. Sementara itu, di kamar pribadi Dorset Hotel Semarak, Tuan Tua Taylor semuanya tersenyum. Kamar pribadi itu besar, itu cukup besar untuk memuat 3 meja besar. Semua orang senang. Kita tunggu saja sampai keluarga Selena dan Ivan tiba. Baru kita mulai. Ya, bahkan sampanyanya habis. Tuan Tua sudah habis-habisan kali ini membayar $1 juta untuk setiap meja. Betapa mewahnya. Ivan membuat ayahnya bangga kali ini. Keuntungan dari proyek ini saja adalah $300 juta. Sepertinya proyek ini sangat besar. Keluarga Taylor berbicara dengan Ivan sementara Theodore tampak puas. Pada saat ini, pintu kamar pribadi terbuka. Fiona dan Andrew masuk bersama Selena dan yang lainnya. Fiona, bukan kamu jagoan. Membuat kami semua menunggumu. Tepat ketika mereka memasuki ruangan, seorang kerabat mencibir dan mengatakannya dengan keras. Fiona malu tersenyum dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Itu sedikit macet dalam perjalanan ke sini. Cecilia melihat ke arah pakaian Gucci Selena dan berkata, Selena, kamu tidak tahu malu, bukan? Kamu benar-benar punya nyali untuk memakai barang palsu ini keluar rumah. Kalau itu aku bahkan tidak berani memakainya. Sungguh melingkar. Jika seseorang mengetahui bahwa itu palsu, betapa itu mengerikan. Fiona tidak tahan dengan apa yang dia dengar. Dia berjalan mendekat dan berkata, Cecilia, jangan berani-beraninya. Ini nyata. Meskipun keluarga kami sedikit miskin. Ini sebenarnya. Jadi, kamu hanya sedikit miskin. Namun kamu masih mampu membeli sesuatu yang berharga $100 hingga $200.000. Mengapa aku sulit mempercayainya? Ini bukan sesuatu yang biasa. Cecilia terus berdebat. Jika kamu mampu mengoleksi, maka kita seharusnya bisa membeli pakaian yang harganya sekitar 1 atau 2 juta, bukan? Jangan berani-beraninya kamu mengatakan kami tidak mampu membelinya. Fiona menjawab, paling tidak. Jack adalah seorang veteran yang melayani negara selama 5 tahun jadi tentu saja. Dia kembali dengan sejumlah uang. Mungkin Anda tidak mengetahuinya. Tetapi mereka yang melayani selama 1 atau 2 tahun akan mendapatkan kompensasi $100 atau $200.000. Karena Jack telah pergi selama 5 tahun dan mendapatkan pelayanan yang baik, tidak masalah bagi pemerintah untuk mengkompensasinya dengan sekitar $1 juta. Jack merasa malu. Syukurlah dia tidak menarik lebih banyak uang hari ini. Jika tidak, ibu mertuanya akan menempatkannya di atas, sayangnya setinggi langit. Jika dia tahu bahwa kartunya bisa memberi $100 miliar melalui transaksi bebas kata Sandy, dia mungkin akan terkejut setengah mati. Dia mencapai layanan berjasa. Cecilia mengerutkan kening dan mulai mempercayai Fiona. Lagi pula, dia memang mendengar bahwa para veteran yang kembali dalam 2 hari terakhir pulang dengan uang. Beberapa dari mereka yang mencapai pelayanan yang baik, bahkan yang kecil, dianugerahi sekitar $1 juta. Itu mungkin. Tentu saja. Fiona langsung menjawab tetapi agak ragu-ragu tentang hal itu. Bagaimanapun, Jack tidak mengakuinya. Namun, demi reputasinya, dia mengakuinya atas nama Jack. Benarkah, Jack? Jasa berjasa apa yang kamu capai? Tuan Tua Taylor tampak tertarik dengan percakapan itu. Dia membukakan mata dan menatap Jack. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Jack pada saat ini. Mereka ingin mengetahui jasa berjasa apa yang telah dia capai. Aku sudah mencapai terlalu banyak untuk diingat. Jika aku ingin melacaknya, setidaknya harus ada 1 atau 2.000 penghargaan. Jack setelah menjawab sebentar, kerumunan merasa malu karenanya. Bocah ini jelas berbohong. Apakah memunculkannya untuk mencapai pelayanan yang berjasa? Veteran lain biasanya akan merasa sangat bangga untuk mencapai 1. Sementara bocah ini membual tentang 1 atau 2.000 penghargaan seolah-olah melakukan pemotongan buah dan sayuran. Ekspresi Tuan Tua Taylor juga menjadi gelap. Dia berkata, Jack, berarti aku sedang bercanda denganmu. Jack, bukankah kamu terlalu kekanak-kanakan untuk melakukan ini? Beraninya kamu tidak menjawab dengan jujur pertanyaan dari Tuan Tua. Itu benar. Di mana rasa hormatmu pada Tuan Tua itu? Apakah kamu tidak ingat bahwa jika bukan karena Tuan Tua yang meminjamkanmu $1 juta saat itu,
Ibumu pasti sudah mati sekarang. Beberapa anggota keluarga Taylor mulai berbicara dengan marah kepada Jack. Tuan tua, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Jack mengangkat bahu. Dia tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Jika bukan karena khawatir bahwa Selena mungkin diganggu hari ini, dia bahkan tidak akan datang ke sini. Tunggu, siapa gadis ini? Cecilia awalnya ingin menimbulkan masalah bagi Selena tetapi tidak berharap Jack telah mencapai layanan berjasa. Pakaiannya mungkin asli jadi Cecilia tidak punya pilihan selain menyerah. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa wajah orang asing ada di ruangan itu. Oh, Cecilia, izinkan aku memperkenalkannya kepada semua orang. Ini pacarku, Sena Jackson. Kami sudah berpapasan cukup lama dan akan segera menikah. Karena kakek mengundang semua orang ke sini, saya pikir saya harus membawa ke sini dan memperkenalkannya kepada semua orang. Ben malu tersenyum malu dan tampak seperti budak. Ben, kamu tidak enak kan? Ini makan siang untuk keluarga Taylor dan kamu punya orang luar di sini. Ini. Setidaknya Jack memiliki akta nikah. Orang yang kamu bawa ke sini, kata Cecilia sinis sambil merasa bersemangat dalam hati. Sena bukan orang luar. Dia sudah memanggilku ibu jadi dia pasti akan segera menikahi Benku. Fiona menyela pembicaraan setelah melihat bahwa Cecilia menindas Sena. Hentikan. Beberapa orang belum pernah ke tempat seperti ini jadi bukankah normal ingin mengalaminya? Wanita lain mencibir di sisi lain. Ya, bukan apa-apa bagi kami. Tetapi bagi sebagian orang, membawa pacarnya ke sini adalah suatu prestasi. Cecilia berkata sambil melihat ke arah Ben. Ekspresi Ben menjadi gelap tetapi dia tidak tahu bagaimana membela diri. Dia menyoroti Jack yang berdiri di sana. Itu salahnya. Jika bukan karena dia membuat saudaranya hamil, apakah dia akan dipermalukan seperti ini hari ini? Jika bukan karena Jack, keluarganya akan hidup mewah hari ini. Siapa yang tahu? Saudara kandung mungkin menjadi pewaris keluarga. Pada saat itu, siapa yang berani mempermalukannya seperti ini? Sena, kamu harus mempertimbangkan ini matang-matang. Meskipun Ben adalah seorang Taylor, kamu harus tahu di mana dia berdiri karena dia tinggal di tempat seperti itu. Kamu cantik jadi akan sia-sia menikah dengannya. Kamu mungkin akan miskin seumur hidupmu. Setelah melamar, Cecilia pergi untuk membuat masalah lagi. Sena malu tersenyum malu dan menjawab, "Kakak, kamu terlalu baik. Ben baik aku dan aku menyukai apa adanya. Aku belum memikirkan hal lain selama aku bahagia. Aku bagus. Cecilia, kamu terlalu bebas. Apa urusan kami dengan kamu? Kamu hanya cemburu karena kamu tidak punya pacar, kan?" Ben tidak tahan lagi. Dia akhirnya membantah Cecilia. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak perlu cemburu. Bukan karena aku tidak punya pacar. Hanya saja aku belum menemukan orang yang memenuhi standarku. Jika aku ingin memilikinya, aku pasti akan menemukan pria yang kaya, kuat, dan mampu melindungiku. Sedangkan untuk orang sepertimu, siapapun yang bukan idiot tidak akan menginginkanmu. Cecilia berkata sinis sambil menyilangkan tangannya di depan dadanya. Kakek. Apakah ada sesuatu yang layak dirayakan hari ini? Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.